Bismillahirrahmanirrahim. Ing apa yaqulu ngucap sapa ngucap ya Aisyah birin. Kul capaken sapa Abu Kabir. Ra'un min kulli wa fasatin wa da'imu asiril aridil wa mubah saking lan rusake wong wadon kang kang lairaken mandeng sapa sira maring pira-pira perau maka bodeg alias ini yang memudah qol yang benar sallallahu alaihi wasallam ma ing nabi ya beliau wa qama wa baina ainayya wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi Allahu masyutu surirtu mabni majhul tapi bermakna mabni maklum. Masurirtu ora bunga supaya ingsun atau masurirti ya surirti ora bunga sepo sira minni saking ingsun kasururi kaya bungahe ingsun mingki saking sira. Wala maqasama. Ini wala maqasama lan ing dalem nalikane bagi sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghanaimah. Ya, ini kan lagi membahas masalah bahasa orang membikin lagu, membikin apa gitu kan. Ada unsur mubalaghahnya, iya, ada unsur mubalaghah. Tapi itu bukan dimaksudkan secara fakta. Orang termiskin di dunia itu kan faktanya nggak mungkin, tidak, itu kan. Yaitu si mubalaghah menggambarkan betapa dirinya begitu sengsara. Wala maqasamalan ing dalam nalikane bagi sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul. Ya termasuk dalam ini ucapan Aisyah ini. Ja'ala jabinuka ya'riku wa ja'ala araquka yatawalladu nuran. Itu kan mubalaghah itu tuh. Mubalaghah. Wala maqasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghanaima ing pira-pira harta ghanimah. Dibagi yaumah Hunainin ing dalam dinane perang Hunain. Amara mau keperintah sapa Kanjeng Nabi perintah lil Abbasi kanggo Abbas bin Mirdas bi arba'i qala iso kelawan papat piro-piro anak onta. Jadi Abbas bin Mirdas dikasih 4 ekor onta. Fandafa'anuli spontan sapa Abbas bin Mirdas yasku hale mengadu sapa Abbas bin Mirdas mengadu fi syi'rin ing dalam siji syair lahu kadue Abbas bin Mirdas. Wa fi akhirih lan iku ing dalam akhir syair utawi wa makana badrun wala habis ya sudani Mirdasa fi majma'i. Wa fi riwayatin dua makana badrun tapi wa makana hisnun wala habis ya sudani Mirdasa fi majma'i. Wa ma kuntu duna mri'in min huma wa man tadha'il yawma la yurfa'u. Ini Abbas bin Mirdas. Ya karena dia penyanyi, basicnya penyanyi. Ada sedikit persoalan langsung nyanyi lagi. Ada satu kejadian nyanyi lagi, ya memang dasar seniman ya. Dasar seniman. Dikit-dikit ada lari pagi jadi lagu. Begadang aja jadi lagu. Kiamat jadi lagu. Ya, wah apapun lah sudah. Semuanya jadi lagu. Mau judi apa jadi dasarnya orang suka nyanyi. Dasar orang suka nyanyi. Begadang jadi lagu. Apa jadi lagu. Lari pagi jadi lagu lagi. Gali lubang tutup lubang. Apa aja jadi lagu. Nah, ini termasuk jadi lagu ini. Jadi dia kurang puas dapat bagian segitu tuh. Abbas bin Mirdas kurang
kurang puas, masa iya saya cuma dapat 4 ekor unta, kalah dengan 2 kawan saya, dia dapatnya banyak loh. Ya, langsung wa makana lan ora ono hisnun sapa hisnun, itu bukan badrun itu, tapi hisnun. Fi riwayatin hisnun wala habisun lan ora ono habis ya sudani iku memimpin menguasai, memimpin sapa 2 orang tadi, hisnun lan habis, ora memimpin mirdasa ing mirdas fi majma'in ing dalam kalangan. Itu kalangan kita tuh, aduh, dia tuh di bawahnya aku ya. Kok mereka dapat banyak, saya dapat 4 ekor unta aja. Jadi enggak ya itu merasa heran. Langsung aja jadi nyanyian. Ya rupanya dia protes terhadap pembagian yang dilakukan Rasul. Wa ma kuntu lan ora ono sapa ingsun, ya Kanjeng Nabi membagi itu kan karena mengukur kan. Orang santri ro'an aja kan beda-beda. Ada yang ro'an itu semenjak pagi sudah datang, udah siap. Ada yang tinggal terakhirnya aja baru datang. Ya kunci kita hargai semua, enggak kemudian ini salah, enggak ada yang salah. Yang namanya ro'an kok salah gimana? Yang namanya ro'an kok salah enggak? Tapi kan yang namanya kiai tetap menilai. Santri yang ro'annya semenjak pagi dengan yang kari pragat baik. Enggak ada yang salah, enggak salah. Sekali lagi tidak salah. Nah, tapi misalkan umpamanya gini, umpama kiai aja ngasih makannya beda juga. Yang datangnya lagi dari pagi makannya banyak, dikasihnya ayam goreng apa gitu, sate, wajar. Yang datangnya telat dikasihnya tempe tahu aja, onta aja, nggak salah sebenarnya. Nah, ini praktek yang dilakukan Kanjeng Nabi begitu kok. Entah rupanya mirdas ini karena ro'annya itu gimana gitu kan. Dikasih 4 ekor onta aja. Padahal yang lain-lain dikasih banyak. Banyak perhitungan, alhasil banyak perhitungan, banyak pertimbangan. Bahkan sahabat-sahabat Ansor yang kentang-kentang ketika perang Hunain malah bagiannya sedikit. Ada yang tidak kebagian malah. Sahabat Ansor gitu kan. Itu orang yang pola pikirnya sudah dewasa. Enggak dikasih apa-apa malah. Kanjeng Nabi itu. Dalam hal memberi ghanimah memang beda. Bukan berarti pilih kasih ya, bukan berarti pilih kasih. Memang keadaannya memang mengharuskan begitu. Orang tua aja ngasih anak kan beda-beda. Masa anaknya yang sekolah SD kelas 5 dengan kakaknya yang sudah kuliah masa disamakan? Ongkosnya kan beda. Yang kuliah kan membutuhkan banyak buku, biaya lebih apa gitu kan. Maka lebih banyak, bukan berarti pilih kasih orang tua, kan beda. Anaknya yang sakit-sakitan, yang satunya tidak pernah sakit, sehat-sehat terus, kan beda juga. Perlakuannya beda, apanya beda. Ongkos biayanya pun beda. Banyak pertimbangan. Jangan langsung dituduh tidak adil. Tapi Mirdas ini rupa-rupanya agak kecewa sama Kanjeng Nabi ini. Aduh, kok saya kalah-kalah aja sama Hisnun dan Habis ini. Keduanya itu diantara kalangan kita, itu bukan orang elit tuh. Wa ma kuntulan ora ono sapa ingsun dunamriin iku ing dalem sengisore uwong min huma saking Hisnun lan Habis. Saya itu tidak berada di bawah kedua orang tersebut. Malu rupanya si Mirdas ini malu. Waman utawi sapa wonge tadok iku lamun ngasoraken sapa tuan ing man. Siapa orangnya yang engkau jatuhkan al yauma ing dalem dina iki la yurfa, maka orang bisa diangkat sapa man. Ya sudahlah, derajat saya jatuh, kalah-kalah sama itu.
Faqala, ini panjang ini, kini tebe ujung ini dua bait ini cuma ujung. Tadi sebelumnya banyak itu. Banyak syairnya tuh. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqta'u nugelo sira kabeh, potonglah kalian. Ani saking ingsun lisanahu ing lidahnya Mirdas. Tugelan lidahnya. Bukan ditugal digunting. Bukan ditugal pakai gunting, bukan. Maksudnya bungkam mulutnya dia. Udah. Maunya apa sudah? Maunya apa? Sok. Dikasih. Maunya apa? Dikasih 4 poin onta masih rupanya agak kecewa. Tutup mulut dia, tutup mulutnya. Fadhahaba nuli nggawa bihi kelawan Mirdas sapa Abu Bakar ini Siddiqu radhiyallahu anhu. Hatta taro sehingga milih sapa Mirdas milih mi'atan ing 100 ekor minal ibili saking onta. Ya lu ke 100. Masyaallah. Wis das Mirdas, sira minta apa? Kamu minta apa sudah? Iya nih, ini 100. Wis sampai 100 tadi menang. Soalnya 100 baru berhenti dia. Kari lamun udut kok kari kelepas kelempuse wae. Mirdas. Anggota dewan. Itu marajaan dulu balik sapa Mirdas. Ada juga orang yang modelnya beler kayak konon. Di antara sahabat tuh. Ada yang potongannya seperti itu ya. Dapat 100 baru dia berhenti dia. Enggak nyanyi-nyanyi lagi. Wah hal utawi Mirdas min ardon nasi. Iku setengah saking paling senenge, paling bungahe, paling puase menungso ya tidak puas gimana? Dapat 100 ekor onta, berapa miliar aja itu kan? 100 ekor onta dapat berapa miliar? Faqala nuli takon sapa Kanjeng Nabi lahu maring Mirdas. Atakulu ana ta ngomong sapa sira Mirdas fiya ing dalem ingsun asyira ing syair. Kamu masih kecewa, masih bikin lagu tentang aku tidak? Mirdas kamu masih bikin lagu tentang saya tidak? Kata Kanjeng Nabi. Tadi barusan kamu bikin lagu. Nah, sekarang kamu gimana nih? Faja'ala nuli tumandang sapa Mirdas ya tadiru iku nyaluk pangapura sapa Mirdas. Punten Kanjeng Nabi lah punten. Sampun mlebet teng manah. Aja sampai mancing hati. Jangan dimasukkan ke hati syair-syair saya tadi. Ya tidak dimasukkan ke hati setelah dapat 100 ekor. Ya tadiru nyaluk pangapura sapa Mirdas ilahi maring Kanjeng Nabi. Wa yaqulu lan ngucap sapa Mirdas bi abi demi bapae kula anta utawi tuan wa ummi ini setuhune kula ikula ajidu yaktine ngrasakaken sapa kula li syairi maring syair dabiban ing perkara kang gremet datang sendiri spontanitas yang namanya syair tuh. Begitu ada satu peristiwa yang mengusik jiwa langsung terlontar melalui mulut, melalui lidah kula. Ala lisani ing atase lisane kula. Kadabi bin namli kaya ngremete semut. Summa yakrusu nuli nyokot apa iki dabib atau syair. Nyokot ni ing ingsun kama yakrusu kaya oliye nyokot annamlu apa semut. Ia menggigit seperti semut menggigit. Fala ajidu maka ora nemu sapa ingsun budan ing menghindar min qauli syi'ri saking mengucapkan syair. Spontanitas mawon kula kuteng menawi wonten sesuatu ingkang mlebet teng manah kula langsung hawae lu pengen ngucap mawon. Fatabasama nulis senyum sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi la tada'ul arab asy'ra hatta tada'al ibilu al hunaina. Ini menjadi satu kalimat al. La tada'ul arabu syi'ra hatta tada'al ibilul hunaina.
La tada'u ora ninggalaken al arabu sapa wong Arab asyira ing bersyair. Jiwa kesenian Arab itu begitu lekat dalam bentuk syair, prosa, ya syair, puisi-puisi. Hatta tada'a sehingga ninggalaken al ibilu opo onta al Hunaina ing Hunain. Orang Arab tidak mau berhenti bersyair sampai dia dapat onta dari Hunain. Selama dia belum dapat onta, terus saja gitu bersyair. Al-afatul asyiratu al-mizahu. Kayak orang demo gitu kan. Udah dapat wareg sih. Sebelum jadi menteri, sebelum jadi pejabat sih rajin demo. Apalah ini itulah. Kalau udah tiwas jadi anggota dewan berhenti dia. Menang aja. Tidak lagi kritis. Dulu sih belum jadi pejabat mulutnya wah kritisnya naudzubillah. Segala-gala di permainan lidahnya gitu kan. Udah zaman sejak dulu model kayak begitu sudah ada. Maunya demo lagi. Tidak cocok setitik. Sedikit aja tidak cocok di hatinya langsung demo. Setelah dia jadi pejabat udah lempem lah dia. Buat apa demo udah kenyang. Udah banyak dapat duit. Tidak mau lagi demo. Al-afatul asyiratu al-mizahu. Utawi bahaya kang kaping 10 iku guyon. Wa asluhu utawi pangkale mizah. Iku mazmumun iku tercela manhiyun kang dilarang anhu apa mizah. Illa qadran angin ukuran yasiran kang setitik. Yustafna kang dikecualikan apa minhu qadrun yasir. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu. La tumari ojo mendebat, ojo nukari sapa sira akhaka ing sedulure sira. Jangan kamu mendebat saudaramu wala tumazih lan ojo guyoni sapa sira. Guyon atau gojlokan lah. Mungkin gojlokan, guyon di sini mungkin gojlokan arahnya. Ojo gojlok sapa sira hu ing akhaka. Kalau sudah gojlokan ya meskipun tujuannya hanya sekedar bermain-main ya bisa jadi menimbulkan emosi. Fa in qulta lamun takon sapa sira al mumaratu utawi debat iku fiha ing dalam mumarah idzaun utawi unsur bikin sakit gawe lara. Li anna fiha karena setuhune iku ing dalam mumarah takdziban apa unsur mendustakan lil akhi maring sedulur was sadiqi lan sahabat kawan. Aw tajhilan atawa nganggep bodoh lahu maring was sadiq. Amal bisa anapun utawi guyon sekedar gojlokan aja, apa salahnya? Enggak? Anda bertanya gitu. Amal mizahu anapun utawi guyon gojlokan itu kan sekedar guyon aja. Famutoyabatun maka itu kan enak-enakan, persahabatan. Maksudnya kan begitu katanya. Wa fihi lan iku ing dalem guyon imbisatun utawi sikap leluasa, luas. Utawi sikap luas tidak kaku. Watibun lan enak, watibu qalbin lan gawe nyaman ning hati. Falima kenapa? Lalu kenapa yunha dilarang anhu apa al bisa guyon yang kok sampai gitu sih, guyon aja nggak boleh. Ya fa'lam moko ketahuilah annal manhiya yang setuhune kang dilarang anhu saking guyon al ifratu iku keterlaluan. Keterlaluan yang ada unsur melecehkan tuh. Guyonan humor maksudnya humor tapi ada unsur pelecehan. Fihi ing dalam al-mizah. Itu nggak boleh, bisa menimbulkan sakit hati. Apa aja wong picak diomongi apa? Turu. Loh. Orang buta lagi jalan diomongin, itu ada orang tidur sambil jalan.
Nah, maksudnya guyon, kok bisa orang tidur sambil jalan? Nah, ini orang yang butanya kan sakit hati, masa iya? Ini kan keterlaluan. Emang saya buta kok. Wong picek je mlaku. Wong turu je karo mlaku. Wong turu karo mlaku. Tidur sambil jalan. Bisaan ya. Tidur sambil jalan. Itu ya, lihat. Ada orang tidur sambil jalan. Sewot ya orang butanya sewot. Ngelindur sih orang tidur. Orang tidurnya lagi ngelindur. Maksudnya guyon. Tapi itu kan keterlaluan. Bercanda yang keterlaluan itu benar-benar dilarang. Apalagi kalau ada acara ulang tahun, temennya ulang tahun, dilemparin apa, dilempar ke comberan, dilempar ke got. Maksudnya sih mungkin bercanda, tapi kan ya bisa jadi marah orangnya kan. Bisa jadi marah. Dikasih telur busuk, waduh, dilempari telur busuk. Bisa jadi itu kan, aduh. Itu keterlaluan fihi ing dalam bercanda. Bercanda yang keterlaluan itu bahaya. Bisa kita kan nggak tahu kan situasi hati orang, kita nggak tahu. Maksudnya sih bercanda bisa menyakiti orang. Sampai haram bercanda disitulah. Konteks haramnya bercanda adalah yang sifatnya terlalu. Awil mudawamatu atau ngelanggengaken alaihi ingatase bercanda al-mizah. Amal mudawamatu anapun utawi ngelanggengaken iku fali annahu karena setuhune terus menerus bercanda istighalun iku sama dengan sibuk bilak bi kelawan dolanan wal hazali lan ya enteng-entengan moregan bercanda fihi ing dalam lakbi. Walakbu utawi bermain dolanan itu kan mubah, bener mubah. Walakin muwadzabatu tapi utawi terus menerus. Hal yang mubah kok terus menerus. Alaihi ingatasi mubah. Madmumatun itu kan enggak baik. Dipandangnya itu enggak baik. Orang suka apa misalkan? Suka goes. Misalkan awan bengi, siang malam, pagi sore, goes terus. Aduh, dipandangnya kan nggak enak. Ya, ada durasi waktu tertentu, tidak kemudian saben hari, nggak ada aktivitas lain selain itu. Itu kan nggak baik. Ya, dipandangnya tuh, aduh, dipandangnya tidak baik. Main catur, ya apapun lah yang mubah. Madmumatun itu dosa sih tidak, tapi dipandangnya tuh tidak enak lah. Kayak nggak ada kerjaan lain. Kayak tidak ada kerjaan lain. Main catur ya nggak masalah, wong itu barang mubah aja kok. Tapi sampai lupa waktu, saben hari, saben malam main catur terus. Saben malam. Ya itu kan dipandangnya juga kan nggak baik. Dosa sih tidak. Ini sesuatu yang mubah kok dosa ya enggak. Cuma enggak enak itu aja, enggak enak dipandangnya. Wa amal ifratu anapun utawi keterlaluan fihi ing dalam candaan, bercanda, fa innahu maka iku setuhune ifrat yurithu iku nyebabaken apa ifrat kasratan dohaki ing kebanyakan ketawa, terlalu banyak ketawa. Yaitu taruh tidak ada, yaitu menimbulkan banyak ketawa. Wa kasratu dohaki utawi kakeyan gemunyuh, tumitu iku mateni apa kasratu dohak alqalba ing ati, menjadi keras hatinya. Wa turisulan nyebabaken apa kasratu dohak menyebabkan ad-dohinata ing emosi unek-unek fi ba'dil ahwali ing dalam sebagian piro-piro kondisi. Orang yang dicandai, orang yang digojloki bisa jadi marah, emosi. Terjadi begitu tuh.
Dua orang lagi enak-enaknya bercanda sampai dipukul, akhirnya marah yang dicandai. Sampai terjadi marah gitu tuh terjadi banyak kasusnya. Awalnya bercanda biasa sampai tekoning berkelahi kan, sampai akhirnya bisa berkelahi. Wa tusqitulan guguraken menjatuhkan apa kasratud dhahak al mahabbata ing kewibawaan wal waqaralan ya kehormatan. Fama yakhlu moko ora lepas apa bercanda an hadhil umuri saking ikilah pira-pira perkara. Fala yudhammu fama utawi candaan guyon yakhlu kang kosong apa ma an hadhil umuri saking ikilah pira-pira perkara, tidak terlalu banyak ketawa, tidak menimbulkan emosi, iku fala yudhammu maka ora dicela apa ma kamarawa kaya dia meriwayatkan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan annahu ing setuhune Kanjeng Nabi qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuhe ini setuhune ingsun iku la amzahu iku yaktine guyon sapa ingsun sungguh saya itu juga suka bercanda. Sungguh saya ini juga suka guyon, tapi guyonnya saya tidak sampai keterlaluan. Wala aqulu lan orang ngucap sapa ingsun ila haqqan angin ing kebenaran, tidak sampai menyakiti. Ila anna mislahu angin setuhune wong kang sepadane Kanjeng Nabi sanggup yakdiru iku sanggup sapa misluhu sanggup ala ayam zaha ing atase yen to guyon sapa misluhu wala yaqula lan yen to ora ngucap sapa misluhu illa haqqan angin ing ucapan kang benar. Wa amma ghairuhu anapun seliyane misluhu adapun orang yang karakteristiknya jauh dari karakter Kanjeng Nabi idza futiha iku ing dalem nalika diobral dibuka babul mizahi apa pintu bercanda kana moko ono horduhu apa tujuane hoir tujuane ayud hika iku yen to gawe gemuyu sapa hoir annasa ing orang lain. Caranya ingin bikin orang lain ketawa, maka dicoreng-moreng mukanya, pakai baju perempuan, pakai apa, saking pengen diketawain orang sampai segitunya. Kayak ning der-deran kok, sing pengen digeguyu, pengen digunggung. Apa pengen digunggung tuh apa sih bahasa Indonesianya? Pengen digunggung. Ya, pengen digunggung. Enggak tahu terjemah Indonesianya apa pengen digunggung. Pengen digunggung. Sanjung. Beda, disanjung sih dipuji. Dialem. Bisa kenyataan. Dialem, non? Ya kalau disanjung bisa kenyataan. Iya, disanjung sih bahasa kitanya itu pengen dialem. Disanjung tuh pengen dialem. Digunggung set. Gunggung tuh apa? Kita ini bahasa Indonesia ini kayak susah ya. Untuk mengungkapkan isi hati tuh kayaknya aduh, ya ada kekurangannya gitu. Gunggung tuh apa sih? Pengen dionggrong. Ongkrong apa lagi? Pengen dionggrong. Pengen digunggung. Apa bahasa Indonesianya? Pengen dionggrong. Onggrong. Ongkrongan temen gini wong. Gunggungan temen. Susah cari terjemah. Iku ayud hika iku yen to gawe gemuyu sapa ghair annasa ing orang lain. Kaifa mahale kaya apa bae kana ono apa ikilah carai dengan cara apapun. Pokoknya orang lain supaya ketawa. Padahal guyonnya guyon yang garing sebenarnya. Guyonan yang garing, tidak terlalu dibikin-bikin. Terlalu dibikin-bikin. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Inna rajula setuhune wong lanang iku layatakallamu iku yektine ngucap ngomong sapa rajul bil kalimati kelawan kalimat yudhiku kang pengen gawe gemuyu sapa rajul biha kelawan kalimat julasaahu ing pira-pira batur lungguhnya rajul yuhwa dilempar sapa rajul finari ing dalam neraka abada ing dalam luwih adoh minat suraya tinimbang bintang soraya. So, bintang soraya itu bintang kejora. Maka sering dibikin nama orang itu Suraya. Soraya. Seseorang yang mengucapkan kalimat tujuannya ingin bikin ketawa kawan-kawannya, nanti dilempar di neraka lebih jauh dari bintang soraya. Bintang kejora. Wa qala tahu sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man kathura dhuhakuhu qallat haibatuhu wa man mazaha ustukhiffa bi. Man utawi sapa wonge kathura iku lamun akeh dhuhakuhu apa gemuyuwe man qallat maka berkurang maka minim haibatuhu apa wibawae man. Terlalu banyak ketawa enggak ada harga dirinya. Sama anak kecil aja diremehkan ya, makanya kan kalau model kayak tentara gitu kan, kepada anak buahnya gemuyu juga ketawa enggak Politikus. orang politisi gitu ya, politisi enggak jarang ketawa itu. Diukur politisi aja kalau mau ketawa tuh diukur. Tentara itu juga supaya dia wibawa, supaya menjaga wibawanya sampai gitu. Kalau banyak ketawa, dia jatuh wibawanya di hadapan anak buahnya. Waman utawa wonge mazah iku guyonan poman. Tukhifa moko diremehkan sapa biman. Waman utawi sapa wong aksara iku lamun ngakehaken poman. Min syai'in ing suwiji-wiji. Seseorang yang hobi terlalu melakukan satu hal, urifa maka dikenal sepaman bihi kelan syekh. Anu si fulan yang tukang itu dah. Yang biasa tukang mele itu dah. Ya gaple. Padahal dia udah beranian. Sebutannya enggak hilang-hilang itu sudah. Itu si fulan yang tukang main gaple itu dah. Ada orang tanya, di rumahnya fulan, di mana rumahnya fulan? Alamatnya di mana? Fulan mana? Fulan yang itu. Fulan gaple. Ya aja fulan gaple. Ya karena hobinya itu sih. Akhirnya terkenal begitu. Waman utawi sapa wonge kathura iku lamun akeh kalamuhu apa omongane man. Kathura moko akeh sakahu apa tibone salahe ikilah man. Orang yang salah jatuh. Sakat tuh jatuh ke wibawaannya, jatuh buat nilai ucapan. Waman utamun akeh sakotuhu apa tibqalla moko setitik rasa isine. Waman utawi lamun setitik hayauhu apa isin titik warauhu wiraiye. Waman utawi sapa warauhu apa jaga mata qalbuhu apa. Jadi orang menjadi penjahat tidak langsung berbuat. Orang berbuat jahat menjadi prosesnya lama, perlahan sedikit demi. Maka itu kan ada dalam taqos syubuhat. Waman waqa'a fi syubuhat karai yushiku ayaqo likulli malikin himallah. Nah, jadi waman waqa'a fi syubuhat suka terhadap menikmat, maka perlahan-lahan suka tidak suka dia awal tidak punya malu awalnya gitu, gampang hak orang lain. Ini sih malah aku ambil. Ya awalnya dari hal-hal itu awalnya sedikit sampai ada kasus ngambil tanahnya orang lain. Sampai jadi awalnya kan dia gitu di tanah naruh gedean ya. Kandang ayam, atau apa aja. Lama kelamaan dibikin kandang ayam dibikin, akhirnya dibikin tanahnya orang nggak boleh. Ini diaku menjadi milik. Jadi kalau di Jakarta itu kan tanahnya siapa? Tanah itu kan nggak bangun. Anda tidak boleh. Loh, yang bangunan permanen tuh ya nggak ada yang nyuruh. Jadi
pemilik klik orang menjadi koruptor. Koruptor yang tadinya itu ada proses baik tiba-tiba langsung korupsi. Dari semenjak kecil tuh ada catat menit, 10 menit, jadwal sekolah, jadwal kerja apa sih cuma 10 menit, 15 Gegak pinjam dulu itu awalnya gitu. Lagi sebenarnya anggota ini nggak menit aja kok buat beli jadi ketua misalkan, jadi ketua tuh nggak ya 3 hari diangkat jadi DPR, keuangan apa gitu misalkan. Korupsilah dia sampai miliar. Nanti orang korupsi, orang menjadi penjahat tuh ada prosesnya. Menjadi orang baik ada prosesnya, jadi penjahat pun ada prosesnya. Ada prosesnya. Tuh. Nah ini kan. Kalau tidak diantisipasi semenjak dini, tidak diantisipasi semenjak dini, tiba-tiba langsung jadi jahat aja orang kan. Ya, itu katanya pengamat sosial. Ya pengamat sosial ya mesti tahu rangkaiannya orang jadi baik gimana, rangkaiannya orang menjadi jahat gimana. Itu namanya pengamat sosial. Kenapa bisa kemudian ini tanah lahan ini dikuasai oleh kelompok komunitas tertentu? Ya harus diamati. Oh, komunitas itu tuh akhlaknya begitu sih. Awalnya taruh kerdus. Tuh, lama-kelamaan bikin kandang ayam. Oh, awas tuh. Harus ditindak semenjak awal. Jangan seenaknya kalau golongan itu udah mulai lempar kerdus ke tanah kita, awas, hati-hati nih. Awas hati. Wah, itu si rewel temen, medit sekali, masa cuma ditaruhin kerdus aja nggak boleh. Bukan begitu. Bukan begitu. Nanti kalau udah besar urusannya semakin repot. Kalau mereka sudah bikin bangunan permanen, kita yang akhirnya nggak berkutik. Nah, mereka awalnya naruh kerdus di tanah kita. Awalnya naruh kerdus, lama-kelamaan sekian tahun kemudian terbangunlah bangunan permanen. Mereka sukses, punya duit, kitanya minta kembali nggak boleh. Kita jalur hukum, mereka lebih banyak punya duit, mereka banyak bisa bayar pengacara. Siapa yang repot? Kitanya kan. Sampai jalur hukum itu kan keluar biaya. Tuh. Susah. Awalnya proses semua. Nah, termasuk antisipasi di sini. Orang bisanya mati hatinya menjadi raja tega, menjadi apa? Terlalu banyak bercanda. Terlalu banyak gojlokan. Itu mati hatinya, mati. Kebanyakan atau terlalu berlebihan. Wali anad dohaka lan krana setuhune gemuyu ya dulu iku nuduha kenapa dohak alal ghaflati ing atase lupa lengah anil akhirati ninggalaken saking akhirat. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna lamun jeng ngerti sapa sira kabeh ma ing fakta a'lamu kang ngerti sapa ingsun la bakaitum moko yakti nangis sapa sira kabeh kathiron kelawan akeh wala dhahiktum lan yaktine gemuyu sepi sira kabeh, gemuyu sekolilan kelawan setitik. Wa qala dawuh ngucap sapa rajulun suwiji wong lanang li akhihi maring sedulure rajul. Ya akhi he sedulur ingsun, hal ata ana toh wis teko ka ing sira, teko anaka apa berita setuhune sira, berita bahwa kamu itu waridun nari, bakal ngliwati neraka. Entah selamat, entah tidak selamat. Tuh. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hajman
maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Qala jawab sapa ikilah akhun na'am iya sampun dugi berita dumateng kula bahwa kula niku bakale ngliwati neraka. Ya selamat mbotene siwikan boten mangertos kulane. Qala takon separa julfa hal ata moko nuli ana toh teko ka ing sira anaka apa berita setuhune sira kharijun iku pasti metu minha saking neraka. Qala jawab sapa akhun la tidak ada faktanya, tidak ada beritanya. Qala ngucap sapa rajul fa fima moko iku karena apa? Ad-dhahaku utawi ketawa-ketawa. Bila diriwayatkan famaru iya moko ora tau ditingali sapa akhun dhahikan ing wong kang gemuyu hatta mata sampai mati sapa akhun. Wa qala Yusuf bin Asbat akoma tinggal manggon sapa Al Hasanu Kiai Hasan Imam Hasan Al Basri salahina ing dalam 30 apane sanatan taune lam yadhak hale ora tau gemuyu sapa Hasan. Wakila aqama manggon ya bertahan sapa Athaun As-Sulami arba'ina ing dalam zaman 40 apane sanatan taune lam yadhak hale ora gemuyu sapa Atha. Wa nazara lan pernah ningali sapa Wuhaib bin Wardi ila qaumin maring siji kaum yadhakuna kang gemuyu-gemuyu sapa iki kaum fi Idul Fitrin ing dalam wayah Idul Fitri. Ada sekelompok orang lagi pada ketawa-ketawa. Faqala nuli ngucap komentar sapa Wuhaib ing kana lamun ana sapa haula'i sapa mengkono-mengkono kaum qad hufira iku lamun teman-teman diampuni kalau mereka toh benar-benar diampuni sapa lahum kaum fama moko ora ana hadza apa ikilah ketawa-ketawa fi'la syakirina iku ekspresi perbuatane wong-wong kang bersyukur. Seandainya mereka bersyukur atas merasa bersyukur atas dosa yang diampuni, pengampunan dosa mereka, bukan dengan cara ini rasa syukur. Tapi wa ingkana lamun ono apa urusane, lamun ono apa kelakuan iku lam yughfar, ora diampuni sapa lahum qaum fama hada. Moko ora ono apa ikilah gemuyu-gemuyu fi'lal khaifina iku perbuatane wong-wong kang wedi. Wa kana lan ono sapa Abdullah bin Abi Ya'la yaqulu iku dawuh sapa Abdullah atadhaku ono toh gemuyu-gemuyu apa kamu masih sempat ketawa-ketawa wala alla afkanaka lan menawa-menawa kafan-kafan sira kafan buat membungkus mayatmu qad kharajat iku temen wis metu apa akfan metu indal qasari ing dalam sandinge wong tukang binatu. Mungkin dia itu udah ada kafannya, kitanya masih ketawa. Waqala ngucap dawuh sapa Ibnu Abbasin man utawi sapa wong aznaba iku berdosa sapa man sudah dosa zamban ing suwiji dosa wa huwa hale utawi man iku yadhaku gemuyu-gemuyu sapa man dakhala maka pasti masuk sapa man annara ing dalam neraka. Kayak koruptor Indonesia. Kalau koruptor di Cina udah korupsi tuh menyesal. Koruptor Jepang udah nggak punya wajah, nggak punya muka, udah merasa jatuh sekali berbuat salah. Malunya bukan kepayang lagi, sudah benar-benar tinggal dingkluk aja kan, menundukkan wajah, menundukkan muka, takutnya, menyesalnya, malunya. Tapi kalau koruptor Indonesia udah korupsi, ketawa ketiwi. Lucunya di mana? Udah membunuh banyak orang. Orang koruptor itu kan membunuh orang itu kan. Duit yang harusnya dialokasikan buat kesehatan masyarakat ditilepnya. Duit yang seharusnya buat mulus jalan sehingga aman dan nyaman ditilepnya. Akhirnya aspalnya asal-asalan,
bikin celaka orang, nyawa orang tidak berharga, mati. Jadi korupsi itu membunuh banyak manusia secara tidak langsung. Udah gitu ketawa ketiwi, lucu di mananya. Udah pasti masuk neraka sudah. Ibnu Abbas ini udah bilang gitu aja. Pasti masuk neraka. Lucu di mananya. Wa huwa hale utawi man yabki iku nangis-nangis nanti di sana nangisnya. Wa qala Muhammad bin Wasi' wallahu a'lam bishawab. Kemudian